Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini beberapa syubhat yang sering disebutkan, yang terlihat agak ilmiah dan banyak memakan korban. Bahwa Nabi SAW suatu hari berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, aku mendengar suara terompak engkau, sendal engkau, ya, di dalam surga. Amalan apa yang engkau lakukan sehingga engkau mendahului aku dalam hal ini?" Maka Bilal menjawab, "Tidaklah aku wudu, melainkan aku salat 2 rakaat setelah itu." Nah, di sini katanya Bilal bolehnya beribadah walaupun tidak ada perintah, petunjuk, anjuran dari Nabi, selama niatnya baik dan tidak ada larangannya. Maka kata para ulama, pendalilan tersebut amatlah jauh dari konteks hadis itu sendiri. Karena Nabi tidak bertanya, "Kenapa kamu melakukan salat 2 rakaat setelah wudu?" Nabi cuma bertanya, "Amalan apa yang engkau lakukan sehingga Allah memberikan untukmu keutamaan ini?" Jelas ya? Sehingga tidak ada isyarat sedikit pun bahwa 2 rakaat itu, 2 rakaat setelah wudu belum pernah Nabi ajarkan, kemudian Bilal melakukannya sendiri. Ya, jelas ya? Bahkan kalau kita lihat kepada hadis-hadis yang lainnya, Nabi telah menganjurkan salat 2 rakaat setelah wudu. Seperti dalam hadis Utsman bin Affan dan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi menyatakan, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma yusalli raka'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berwudu dengan seperti wuduku ini, kata Nabi, kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk, maka akan Allah ampuni seluruh dosa-dosa yang telah berlalu. Yang kedua, menyimpulkan kesimpulan seperti itu, ini bentuk adab yang tidak baik kepada Bilal. Jadi seakan-akan beliau melakukan suatu ibadah yang belum pernah dianjurkan oleh Rasulullah. Dan itu jauh dari para sahabat Nabi SAW. Sebagai contoh, di awal-awal Islam, para sahabat itu enggan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Kenapa? Karena mereka menganggap dahulu kita memiliki kebiasaan sa'i antara Safa dan Marwah. Sementara dakwah Nabi ini selalu menyelisih budaya jahiliyah. Begitu mereka pergi haji atau umrah di awal-awal Islam, agak merasa berat ingin melakukan ibadah sa'i dan antara Safa dan Marwah, sampai turun firman Allah Jalla wa Ala, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima." Setelah itu baru para sahabat melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Ini menerangkan kepada kita bahwa para sahabat Nabi itu adalah orang yang paling tidak berani melakukan suatu ibadah sebelum mendapatkan anjuran atau petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Jelas? Taib. Kemudian andai kata pun kita mengalah, anggaplah Bilal melakukannya sebelum mengetahuinya dari Nabi, maka kita katakan setelah itu Nabi mengikrarkannya, ya kan? Membenarkannya, maka sudah menjadi hadis. Karena definisi hadis itu, kata Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Nukhbatul Fikr dengan syarahnya Nuzhatun Nazar, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi berupa ucapan, perbuatan, takrir, ikrar, atau sifat beliau yang berkaitan dengan postur tubuh atau akhlaknya. Nah, coba sekarang buktikan ibadah yang saudara lakukan saat ini yang belum ada di masa Nabi, adakah dalil bahwa Nabi pernah mengikrarkannya? Ya, jelas ya?